Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan manasik kesehatan. Adapun tujuan dari manasik kesehatan yang pertama, tentunya kami akan memberikan pendidikan ilmu kesehatan, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tentunya sekali lagi harus dilandasi dengan pendidikan, ya, ilmu kesehatan. Semoga kedatangan saya ke sini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Lalu tujuan kedua dari kegiatan manasik ini, kami akan memperkenalkan sebuah metode pengobatan gabungan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan yang dimana kita sebut sebagai integrated medicine. Dan hari ini tentunya kita ada satu tema yang kami akan angkat, judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan, ya, dan bagaimana cara mencegahnya. Tentunya hari ini pencegahannya ini dengan cara pengobatan holistik, dengan cara sehat ala Rasulullah SAW. Kenapa saya melakukan manasik kesehatan dari masjid ke masjid, ya, yang alhamdulillah sudah kita jalankan lebih dari 5 tahun, ya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, kembali lagi saya tegaskan di sini, ini untuk pencegahan terhadap penyakit yang hari ini sempat terlupakan karena adanya pandemi COVID-19. Ya, 3 tahun, hampir 3 tahun kita disibukkan bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit yang disebabkan karena virus corona 2019, sehingga kita lupa ternyata di luar sana penyebab kematian tertinggi justru disebabkan karena penyakit degeneratif. Penyakit jantung koroner dan penyakit stroke masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Lalu disusul Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-6, yang dimana masyarakatnya sakit diabetes mellitus peringkat ke-6 seluruh dunia, dan angkanya terus bertambah, sehingga perlu adanya upaya pencegahan. Ya, inilah tujuan kami melakukan pendidikan kesehatan lewat kegiatan manasik kesehatan ini, ya, dari masjid ke masjid, agar masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin itu sehat. Ya, kita hari ini nanti akan bahas kenapa penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke adalah penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Bahkan menurut ilmu kedokteran medis konvensional dikatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Tapi teori ini saya tidak sepakat, tidak setuju. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan inilah yang menjadi alasan kedua saya kenapa saya hijrah. Hijrah bukan berarti meninggalkan ilmu pengobatan medis, tapi kami belajar lagi pengobatan di luar medis. Saya dari Semarang, ya, lalu ada juga mitra kami, kawan kami, satu seprofesi, Dr. Jedul Akbar, juga dari Semarang. Kalau saya lulusan Unisula
Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ya, kalau beliau lulusan Undip selisih 2 tahun, ya saya angkatan 93, di mana Dr. Jedul Akbar angkatan 95. Setelah lulus kami belajar pengobatan, salah satunya adalah pengobatan tibung nabawi, pengobatan tradisional ala Nabi. Ya, dan saya juga mendapatkan kesempatan luar biasa, ya, dikirim oleh sebuah perusahaan herbal dari China untuk belajar di sana, di kota Beijing dan kota Anhuo, juga dalam rangka mendalami pengobatan tradisional. Ya, beberapa kali saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang konsultan perusahaan herbal dari Eropa. Nah, inilah titik di mana saya menemukan sebuah jawaban. Ternyata dunia tidak sesempit daun kelor, katanya. Ilmu Allah itu luas. Ya. Setelah kami beberapa kali mendapatkan kesempatan belajar dari perusahaan-perusahaan asing, yang disinilah saya baru memahami ternyata antara pengobatan medis dan pengobatan tradisional ini ternyata bisa digabungkan. Kalau dulu kita mengenal bahwa yang namanya medis sama pengobatan tradisional itu saling berbenturan, teorinya terkadang bertolak belakang. Seorang dokter di luar sana mengatakan hati-hati minum jamu, hati-hati minum herbal karena dapat merusak ginjal. Seorang herbalis pun mengatakan, seorang praktisi pengobatan tradisional baik itu tabib atau sinse pun mengatakan hati-hati kalau minum obat kimia terlalu lama karena juga dapat merusak ginjal. Lalu mana yang benar? Ya, keduanya benar, tapi juga ada yang salah. Disinilah akhirnya pengobatan holistik menjawab kekurangan dari keduanya. Ya, dimana kalau kita selama ini taunya bahwa herbal itu tradisional, ya, sifatnya empiris, tidak ada uji klinis, diracik-racik, direbus, ya, itu memang ada efek sampingnya. Karena kalau kita minum herbal, entah itu dari daun sambilutu, daun pegagan, buah mahkota dewa, rimpang-rimpang, ya, itu bukan hanya zat yang baik yang masuk dalam tubuh kita. Ampas-ampas atau zat asin atau bahkan logam berat, toksin, racun yang terkandung dalam tanaman itu pun bisa menjadikan kerusakan pada ginjal kita. Jadi statement dokter di luar sana itu tidak salah, tapi kembali lagi terjawab, ya, disempurnakan oleh pengobatan holistik bahwa herbal yang dipakai oleh metode holistik itu bahan dasarnya sama dari herbal-herbal yang ada di sekitar kita, mulai dari akar yang kita sebut rimpang, batang, kulit, daun, bunga, sampai buah, itu bahannya sama, tetapi yang diambil hanya senyawa aktifnya saja. Zat-zat yang tidak bagus, zat yang tidak baik itu sudah disingkirkan, tentunya dengan cara pembuatannya didukung dengan teknologi yang modern, dan juga ada uji klinisnya. Oleh karena itu, herbal yang dimaksud di dalam metode holistik lebih dapat diterima oleh ilmu kedokteran medis secara internasional. Karena bukan lagi katanya, bukan lagi hanya sifatnya empiris, tapi sudah melalui banyak penelitian.
Jadi kalau ditanya, dok, apa sih bedanya antara pengobatan holistik dan pengobatan tradisional? Ya, basisnya sama, bahan obat yang dipakai sama, tetapi cara dan teknologinya pasti jauh di atas pengobatan tradisional yang sifatnya hanya tradisional, tidak memakai teknologi. Yang pertama. Lalu beda yang kedua, pengobatan holistik itu apakah bisa digabungkan dengan obat-obat kimia? Bisa. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang sudah lama minum obat kimia, misalnya amlodipin bagi yang penderita hipertensi, metformin bagi yang sakit diabetes, apakah bisa digabungkan? Alhamdulillah, ya, herbal dengan basis pengobatan holistik itu bisa digabungkan, tapi hanya dalam beberapa waktu ke depan, di mana setelah terjadi perbaikan, ya, di mana herbal yang diminum oleh seorang pasien itu sudah menunjukkan hasil yang positif, mulai dari darahnya sudah bersih sampai dengan tingkatan sel-sel organnya sudah terjadi regenerasi sel kembali, barulah obat-obat kimia tersebut diturunkan dosisnya pelan-pelan sampai pada tahapan berhenti minum obat, baik dari obat kimia maupun obat herbalnya itu sendiri. Disinilah yang saya maksud, apa benar semua penyakit bisa disembuhkan? Terjawab setelah kami terjun langsung, ya, mendalami pengobatan secara holistik. Dan 15 tahun ini alhamdulillah, ya, pasien-pasien yang sudah dinyatakan tidak bisa sembuh, pasien-pasien yang sudah kronis, bahkan di antara mereka ada beberapa yang sudah hopeless, menyerah, tapi alhamdulillah, ya tentunya kembali lagi ini berkat izin Allah. Holistik adalah sebuah jalannya saja, sebuah ikhtiar. Alhamdulillah bisa disembuhkan sampai tuntas. Jadi itulah konsep holistik yang sudah mulai diterima oleh dunia kedokteran, khususnya di Indonesia. Tapi kalau di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea, itu hampir semua rumah sakit sudah metodenya holistik, bukan lagi hanya sekedar medis, tapi sudah kembali ke pengobatan holistik. Karena kembali lagi saya tegaskan di sini, ilmu Allah itu benar, yang tidak benar itu kita sebagai manusianya, gitu loh. Nah, bagaimana cara kita, ya, membuat pengobatan ini menjadi benar? Tentunya mengikuti apa-apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah singkat cerita metode holistik yang masih terus kita kembangkan. Kita tidak berhenti sampai di sini karena teknologi berkembang pesat di luar sana. Banyak ditemukan formula-formula herbal terbaru dengan teknologi yang canggih-canggih, ya, sehingga kita tidak, sekali lagi, tidak berhenti sampai di sini. Terus kita update ilmu dan teknologi, ya. Seperti kemarin, ya, saya menemukan teknologi stem cell. Walaupun memang stem cell ini tidak asing dalam ilmu kedokteran, tetapi teorinya betul, tetapi prakteknya dalam kenyataannya memang sulit untuk bagaimana cara meningkatkan stem cell tubuh. Ya, ada perusahaan herbal dari Jepang menemukan satu formula yang dapat meningkatkan stem cell dalam tubuh. Stem cell itu apa? Stem cell adalah sel puncak, ibunya dari semua sel yang berfungsi untuk regenerasi sel tubuh kita. Kemarin saya juga mendapatkan informasi ada sebuah perusahaan herbal dari Spanyol, ya, menemukan formula herbal untuk penyakit kanker. Penelitiannya 27 tahun. Nah, ini tidak main-main. Risetnya panjang, bukti ilmiahnya komplit, ada uji klinis, ya,
dapat menyembuhkan penyakit kanker sampai stadium 4 tanpa harus kemo dan operasi. Lalu saya tanya, isinya apa? Isinya kayu manis dan green tea. Saya berpikir senyap, apa bisa kayu manis dan teh hijau ini dapat menyembuhkan penyakit kanker sampai stadium 4. Ternyata formula tersebut bukan hanya berbicara mengenai isi dari kandungannya, tapi ternyata kelebihan dari produk tersebut adalah teknologi di balik pembuatannya. Mereka punya teknologi yang kita tidak punya, bahkan dihak patenkan di seluruh dunia. Hanya perusahaan tersebut yang punya teknologi tersebut. Nama teknologinya biomolecular activation. Apa itu? Saya pelajari. Ya, ternyata biomolecular activation itu adalah sebuah teknologi yang mampu meningkatkan kemampuan zat-zat aktif, senyawa aktif anti kanker yang terkandung dalam buah herbal tersebut dikuatkan 4.000 kali kekuatannya. Jadi satu kapsul kecil seolah-olah kita bisa, seolah-olah perbandingannya itu minum lebih dari 100 kilo kayu manis dan green tea. Nah, kalau kita minum 100 kilo ya keracunan, jangankan 100 kilo. Ya sekilo saja langsung keracunan kan. Karena kadang-kadang kalau kita minum tanaman obat tersebut 90% adalah ampas, hanya 10% yang aktifnya saja yang inti dari obat itu sendiri. Sehingga kalau kita minum misalnya secara tradisional dengan ramu-ramuan seadanya, ya benar, hati-hati karena masih banyak ampas, sampah, zat yang tidak baik masuk dalam tubuh kita. Nah, kembali lagi, inilah yang dimaksud holistic integrated medicine. Ya, teknologi itu berkembang pesat, Pak. Jadi kita jangan tutup teknologi, ya harus melek teknologi. Jadi kalau ada dokter di luar sana mengatakan tidak mungkin herbal dapat menyembuhkan diabetes, hati-hati minum herbal, nah, itu sudah kurang tepat. Berarti dokternya tidak update teknologi, tidak update ilmu, hanya berkutat kepada ilmu medis saja. Walaupun dia seorang profesor sekalipun, tapi kalau bidang keilmuannya hanya di bidang medis, sementara tidak membuka diri untuk mempelajari pengobatan-pengobatan di luar medis yang sudah mendapatkan pengakuan di luar sana, ya pasti ibu berobat ke profesor tersebut pasti akan mengatakan hati-hati minum herbal. Bahkan ada yang menurut saya ini naif, tidak mempelajari herbal secara benar, ya, tapi sudah menjudge bahwa semua herbal di Indonesia ini tidak baik. Nah, itu yang kurang tepat menurut saya. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk materi. Judulnya menarik. Sebetulnya judul ini sudah sering saya sampaikan di setiap seminar saya, karena sudah 5 tahun, ya. Jadi kalau ibu hari ini, bapak hari ini ingin mengulang kembali apa yang saya sampaikan di sini, ya, nanti silahkan buka YouTube, ketik manasik kesehatan, karena sudah banyak masjid-masjid yang mengupload manasik kesehatan dengan judul ini ke YouTube-nya mereka masing-masing. Tapi kalau ingin mendapatkan materi yang lebih spesifik lagi, bicara mengenai penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, silahkan juga buka YouTube, ketik Sejadah SCTV. Pernah nonton acara Sejadah di SCTV, Pak? Itu setiap hari, setiap pagi ada saya, ada Ustadz Solmed, ada Cing Abdel, ya. Tapi memang acara tersebut sudah dihentikan oleh pihak SCTV karena kita tidak bisa syuting, ya, karena memang pandemi, jadi sudah tidak ada materi-materi baru, ya. Tapi mudah-mudahan ya kalau nanti pandemi sudah selesai ya kita bisa membuat acara itu lagi, gitu. Nah, sementara ini oleh pihak SCTV, ya,
Apa yang sudah ditampilkan di SCTV itu dimasukkan lagi ke YouTube, ya, dengan ketik saja sejadah SCTV, ya. Baik, kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan? Ada 3 jawaban. Yang pertama, karena gaya hidup yang salah. Kalau bicara gaya hidup ini kan meliputi dari pola makan, pola tidur dan istirahatnya bagaimana, olahraganya bagaimana, itu semua. Ini ada yang keliru di sini, terutama masalah pola makan. Ada hadis kedua. Kalau hadis pertama tadi bunyinya likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Hadis kedua di sini mengatakan tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Nabi ingin mengatakan kepada kita, ternyata di tubuh kita ini ada satu tempat yang buruk, namanya usus. Artinya begini, diterjemahkan, buruk kalau makanan kita buruk, tapi akan menjadi baik kalau makanan kita pun baik. Di saat buruknya sistem pencernaan, disinilah awal muasal gerbang munculnya penyakit degeneratif. Dan ternyata dibenarkan oleh ilmu kedokteran holistik. Penelitian-penelitian yang banyak dilakukan 20 tahun terakhir ini membenarkan secara tidak sengaja, secara tidak langsung, hadis Nabi ini dibenarkan oleh ilmu kedokteran modern. Dalam hal ini adalah holistik, dan salah satu ilmuwan yang bisa disebut sebagai bapak kedokteran holistik dunia, namanya Dr. Bernard Jensen, mengatakan 80% penyebab penyakit degeneratif seperti asam urat, gula darah, diabetes, kanker, stroke jantung dimulai dari masalah pencernaan yang buruk. Berarti ini kan antara hadis dan ilmu modern yang tentunya dibuktikan secara ilmiah itu benar. Kembali lagi, kenapa penyakit kronis di Indonesia ini banyak? 15 tahun, 20 tahun saya jadi dokter, 15 tahun saya menjadi dokter praktisi pengobatan holistik, dokter spesialis naturopati. Selalu setiap hari didatangi pasien kalau tidak hipertensi, diabetes, jantung, stroke, gagal ginjal, dan angkanya terus bertambah, Bapak Ibu sekalian. Buktinya apa? Rumah sakit ramai, ya. Rumah sakit Darmais tidak pernah sepi. Rumah sakit harapan kita untuk penyakit jantung 2 kali lipat lebih ramai daripada Darmais. Rumah sakit umum daerah di setiap provinsi selalu ramai dan ngantri. Puskesmas juga begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena pola makan bangsa kita ini sudah mulai salah. Salah bagaimana sih, Dok? Ayo kita buktikan saja. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? 7 tangan. Ada enggak yang tidak punya mie instan? Hanya 1 orang yang enggak punya. Enggak pernah beli mungkin, atau stoknya habis, Bu. Stoknya lagi habis, belum beli. Ya, jadi kita buktikan nih pola makan bangsa kita seperti apa. Siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Impossible sepertinya, Dok, kalau tidak makan goreng-gorengan. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Pertanyaan ini ada maksudnya, Pak. Ya, pertanyaan saya barusan 3 macam pertanyaan ini ada maksudnya. Ayo kita jawab, kita telaah, kita pelajari. Tubuh manusia ini terdiri dari 3 unsur. Mind itu pikiran, body, jasmani yang terlihat, dan soul, jiwa. Inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain, membedakan antara manusia dan hewan. Antara pikiran, jasmani dan rohani harus selaras jalannya. Kalau ada salah satu yang timpang, ada salah satu yang sakit, akan berdampak kepada sakit yang lain. Contoh misalnya di saat ibu lagi stres, banyak pikiran, depresi,
ya, itu akan berdampak kepada fisiknya. Kan begitu, Pak? Begitu juga sebaliknya. Nah, kita hari ini sedikit bicara masalah jasmani. Bagian terkecil tubuh makhluk hidup secara jasmani namanya sel. Jadi kalau ingin membuat tubuh kita kuat, ya pastikan sel-sel tubuh kita sehat dan kuat. Apa rahasia supaya sel-sel tubuh kita sehat dan kuat? Yang pertama, berikan nutrisi yang terbaik. Makanan sel adalah asam amino. Asam amino itu dari protein, bukan karbohidrat. Karbohidrat itu hanya sebagai sumber energi. Tapi kalau orang tidak makan karbohidrat, apakah energinya tidak ada? Ya tetap ada, karena energi itu bisa diambil dari lemak ataupun dari protein. Jadi kalau manusia tidak makan karbohidrat pun ya tidak akan sakit atau bahkan mati gitu loh. Tapi kalau manusia 1 minggu saja tidak makan protein, pasti akan jatuh sakit. 3 bulan tidak makan protein, ya pasti akan dead gitu loh. Jadi makanan sel adalah protein. Makanan sel yang kedua adalah oksigen, dan tentunya yang ketiga adalah air. Ya. Jadi syarat sel-sel sehat, berikan nutrisi yang terbaik. Yang kedua, jangan dirusak sel-sel tubuh kita. Apa penyebab sel tubuh kita rusak? Penyebab kerusakan sel adalah radikal bebas. Tolong ini diingat. Sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita, ya, tergantung radikal bebas ini merusak mana. Misalnya merusak pankreas. Sel yang ada di pankreas lama-lama akan muncul masalah, penyakitnya namanya diabetes. Kalau sel di ginjal rusak, lama-lama gagal ginjal. Kalau sel di pembuluh darah kita rusak sehingga pembuluh darah kita menjadi kaku, tidak elastis lagi, ya, penyakitnya hipertensi. Kalau sel di otak, di saraf otak rusak, Parkinson, stroke, Alzheimer, dan seterusnya. Tadi saya sudah jawab, apa penyebab kerusakan sel? Penyebab kerusakan sel adalah radikal bebas. Radikal bebas ini apa, Dok? Radikal bebas ini bukan makhluk hidup, bukan virus, bukan bakteri, tapi sebuah atom, sebuah molekul, sebuah racun yang bisa dianggap sebagai zat asing berbahaya dalam tubuh kita. Nah, radikal bebas kok bisa ada dalam tubuh kita? Ini apa? Penyebab terbentuknya radikal bebas karena proses yang namanya oksidasi. Oksidasi ini apalagi, Dok? Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana besi berkarat, itu adalah sebuah proses oksidasi. Berarti tubuh kita bisa karatan? Iya. Gitu loh. Oksidasi terjadi dalam tubuh kita di saat kita beraktivitas, di saat kita bernafas, di saat kita kurang istirahat, di saat kita makan. Berarti tidak ada manusia yang bisa menghindari oksidasi. Karena manusia atau makhluk hidup secara umum tidak bisa menghindari oksidasi, Allah sudah menyiapkan obatnya ada dalam tubuh kita. Menyiapkan obatnya sebagai benteng pertahanan pertama, ya, yang bisa memberikan, yang bisa menetralisir proses oksidasi supaya oksidasi ini tidak menciptakan, menghasilkan yang namanya radikal bebas. Namanya antioksidan, Pak, bukan antibodi. Antibodi itu justru benteng pertahanan kedua setelah antioksidan. Manusia tidak punya antioksidan, 1 jam dead, Pak. Ya, diproduksi mulai dari antioksidan ada di sel, di otot, di tulang, di seluruh organ, di pembuluh darah, itu diproduksi sebagai benteng pertahanan pertama. Ini obat dari segala macam obat. Tapi kalau produk antara produksi dan proses oksidasi tidak balance, ya,
oksidasinya lebih banyak dibandingkan produksinya antioksidan tadi, sehingga terbentuk namanya radikal bebas. Hal-hal apa saja yang dapat menurunkan produksi antioksidan? Yang pertama pastinya karena faktor usia. Usia sudah 40 tahun ke atas, itu produksinya secara fisiologis itu akan menurun. Yang kedua, gaya hidup yang salah inilah yang menyebabkan oksidasi terjadi naik 2